Income dalam keluarga. Dalam ekonomi versi keluarga, ada dua tipe keadaan ekonominya, yaitu ekonomi bust dan ekonomi boom. Kalau dalam sebuah keluarga, sumber pemasukan hanya dari suami yang sebagai pegawai, hutang di warung banyak, rumah ngontrak, maka keluarga itu punya masalah atau disebut ekonomi bust. Ditambah lagi, mereka ngeredit rumah belum lunas dan pendapatan hanya bergantung pada pegawai kantoran tadi. Nekat kredit mobil, jebol sebentar lagi keluarga tersebut bakal terbukti kata-kata jatuh cinta pakai perasaan, mempertahankannya pakai penghasilan, dan tidak lama lagi bubar itu perasaan. Mau dikasih makan apa keluarganya? Cinta perasaan doang nggak cukup kan? Itu adalah contoh keluarga dengan ekonomi bust. Teori klasik dalam membangun ekonomi rumah tangga adalah menambah cash flow atau uang masuk. Kalau suami bekerja misalnya, kemudian istri berbisnis warung, hal ini membuat satu rumah tangga memiliki dua macam pendapatan. Lalu, sang suami yang karyawan tersebut setiap weekend mengajar bela diri silat misalnya, sehingga menambah pendapatan suami menjadi dua sumber income. Kemudian, dana terkumpul, dibelikan tanah untuk beternak ayam petelur, di mana anak-anak bisa membantu setiap hari merawat dan beternak. Dua income suami, satu dari istri, satu lagi dari usaha ayam petelur, dan aset tanah buat kandang ayam yang bisa naik terus pendapatannya. Ini adalah sebuah rumah tangga dengan 5 macam pendapatan atau multiple streaming of income. Kalau ditambah, rumah yang ditinggali ada kamar lebih dipakai juga buat penginapan, kemudian dipasarkan melalui Airbnb atau yang lainnya, maka keluarga ini benar-benar memanfaatkan setiap jengkal lahannya, setiap senti asetnya, dan setiap sumber daya untuk bermanfaat at the fullest. Mereka menjadi pemilik kemakmuran yang sustain. Ketika rezeki mereka bertambah, mereka membeli lahan dan membangun kos-kosan bulanannya, dan aset tanahnya membuat dua pendapatan dari satu aset. Keluarga ini dalam keadaan multiple income, tidak bergabung pada satu keranjang. Mereka bisa terus investasi dan cepat atau lambat terus menuju kemakmuran. Coba sekarang kita melihat diri kita pada saat ini. Kita coba mengaudit diri kita dan keluarga kita. Saya yakin setelah kita mengaudit singkat, kita sudah bisa menentukan kita masuk kaum bust atau kaum boom. Kita tidak perlu bahas berapa digit pemasukan kita, tidak diperlukan. Kita hanya ingin memastikan bahwa jika dengan jujur kita mengatakan economic bust, maka kita pun bisa mengatakan kita pasti bisa mengubahnya.